Beda cara naik surga Henoh, Elia, Yesus. Ya. Apa beda cara naik surga dari Henoh, Elia, dan Yesus? Ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Singkat saja ya, di luar sana juga mereka sedang meributkan itu. Bagaimana caranya Henoh, bedanya Henoh, Elia, dan Yesus cara naik ke surga. Lalu ditambah lagi gimana caranya Adam turun ke bumi, caranya iblis turun ke bumi. Satu-satu akan kita bahas ya. Pertama, Henoh, Adam, Elia adalah sama-sama manusia biasa ya, punya tubuh, punya jiwa, punya nyawa, dan punya roh. Manusia itu ada 4 komponen ya, tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Orang tidak bisa membedakan apa bedanya nyawa dan roh. Lalu para mukalaf mengatakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Primitif banget gitu. Ya, betul-betul IQ tiarap, nggak bisa bedain nyawa dan roh. Ya, kalau Anda mencabut nyawa itu pakai pistol ditembak itu. Dar, itu namanya Anda mencabut nyawa. Ya, dia mencabut nyawa orang, artinya dia membunuh orang itu. Ya, mencabut nyawa kok dia pikir rohnya dicabut dari ubun-ubun, primitif banget ya toh. Mukalaf primitif ya. Jadi Henoh, Elia, kemudian Adam adalah manusia biasa. Rohnya adalah roh manusia, tubuhnya tubuh manusia, kemudian punya jiwa dan punya nyawa. Bagaimana cara naik ke surga ya? Henoh diangkat ke surga, Elia diangkat ke surga. Baca 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dan ayat 11. Ya, Elia diangkat ke surga pakai kereta berapi, Pak. Kata pendeta doktor, Pak. Doktor itu mengajarkan di tempat kami, Elia naik ke surga memakai kereta berapi. Doktornya nggak lulus SD itu, PAUD itu, ya. Buta huruf. Sorry saya harus ngomong begitu. Pengajaran Tritunggal di luar sana, Elia naik ke surga memakai kereta berapi. Buta huruf itu pendetanya. Sorry saya mesti ngomong begitu. Elia naik ke surga dalam angin badai gitu kok. Ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 ya. Beberapa saat sebelum Allah akan membawa Elia naik ke surga dalam angin badai. Jelas ditulis angin badai. Kok bisa-bisanya kamu baca kereta berapi? Nanti di ayat 11 Pak ada kereta berapi. Di ayat 11 juga ada angin badai itu kok. Naik ke surga lalu datanglah kereta berapi itu, malaikat maksudnya, yang akan membawa ya. Lalu dalam angin badai Elia diangkat ke surga. Kalau Elia yang manusia biasa diangkat ke surga, berarti Henoh dengan cara yang sama di dalam Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24 Henoh juga diangkat ke surga. Caranya sama dengan angin badai. Bagaimana Adam turun ke bumi? Yang turun ke bumi kan Adam, Eva, lalu segerombolan binatang dan segerombolan tumbuh-tumbuhan di dalam Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Gimana Pak nuruninya ke bumi? Sama dengan angin badai, kan ada manusia biasa juga ya toh? Diturunkan dengan angin badai ke bumi. Jadi pelan-pelan dong angin badai, lalu pelan-pelan ke bumi. Jadi Adam, binatang dan tumbuhan tidak jatuh gedebuk gitu. Gedebuk gubrak, enggak dong, enggak ya. Jadi Adam ya diturunkan dari bumi dengan angin badai dengan cara yang sama. Kenapa caranya sama? Adam manusia biasa ya. Henoh juga Elia juga. Begitu cara memahami Alkitab. Ya. Suhu lagi mau ngomong nih ya, pada duduk manis. Doktor teologi, master teologi duduk manis. Kalau Anda ditanya bagaimana cara Adam diturunkan ke bumi, enggak cuman Adam loh, ada diusir, ada dihalau. Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Yang diusir Adam dan Eva, yang dihalau segerombolan binatang, segerombolan tumbuh-tumbuhan. Gimana cara segerombolan binatang, ada kerbau,
ada harimau, ada itu turun ke bumi, apa gedebuk gerubyak gitu. Ya, gedebuk gitu. Terus apa brak gitu ya. Gubrak gitu. Itu kalau pemahamannya para dokter teologi PAUD di tempat kami ya. Pendidikan anak usia dini. Jadi khotbahnya santai tapi nancep betul karena Anda tidak bisa jawab. Dulu waktu saya di Tritunggal itu pendetaku dokter tak ngasih tahu Elia diangkat ke surga pakai kereta berapi. Malah ada lagunya. Kereta berapi menjemput Elia naik ke surga. Pret Melgedes itu ya. Itu dokter PAUD itu, teologi itu. Ya. Sama dengan Elia manusia biasa, yaitu punya tubuh, punya jiwa, punya nyawa dan punya roh. Ya, jangan lagi pernah ada ngomong siapa yang mencabut nyawa Yesus. Primitif kamu, ya. IQ tiarap, para mukalaf, ya. Pertanyaanmu menunjukkan kamu primitif, ya. Kamu betul-betul IQ-mu tiarap, nggak bisa bedain mana nyawa, mana roh. Lalu Anda pikir nyawanya Yesus dicabut dari ubun-ubun. Ya, kasihan. Oke, jadi Adam, Eva, kok Eva sih Pak? Hawa, halah primitif. Hawa itu bahasa Inggrisnya Eva. Ya, jadi kalau Pak ATD nyebut Adam and Eva itu maksudnya Adam dan Hawa. Ya, Hawa itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya Eva, keren dikit kek, ya. Adam, Eva, binatang, segerombolan binatang, makanya ada kata-kata diusir itu untuk Adam Eva dan ada dihalau. Kejadian 3 ayat 23 24. Dengan angin badai wus gitu muter-muter lalu selesai ya, seperti itu. Jadi clear ya. Bagaimana dengan Yesus, Pak? Yesus di dalam kisah 1 ayat 9, 10, 11 Yesus naiknya nggak pakai angin badai, nggak pakai angin, nggak pakai badai, naik pelan-pelan, lalu ditutupin awan di dalam kisah 1 ayat 9. Kok beda Pak dengan caranya Elia dan Henokh? Kan Yesus bukan manusia biasa. Yesus tubuhnya memang seperti tubuh kita, ya, darahnya mungkin beda ya, ya. Kemungkinan besar darahnya beda. Rohnya adalah roh Allah, Roh Kudus. Kita kan roh manusia. Jadi Yesus nggak perlu pakai angin, nggak perlu pakai badai naik. Gitu ditutupin awan. Nanti waktu datang juga seperti itu. Yang datang anak domba. Clear? Kisah 1 ayat 9. Bagaimana iblis, Pak? Oh, kalau iblis dilempar. Wahyu 12 ayat 9. Iblis dilempar dijatuhkan ke bumi, ya toh. Pasti itu gubrak Pak, ya, pasti gedebuk, gubrak, meringis-ringis iblisnya. Aduh, kesakitan gitu. Ya. Wahyu 12 ayat 9, ya toh. Dilemparkan dibuang ke bumi, ya toh. Lalu iblis teriak-teriak, sampai hari ini iblis masih teriak-teriak. Iblis itu menyaru sebagai Bapa yang disembah oleh Tritunggal dan segitiga. Hari ini Bapa teriak-teriak, ya. Anakku, Roh Kudus, selama ini kan kita bertiga. Kenapa kalian naik ke surga? Yesus menjadi full roh. Terus aku nih si Bapak ini ditinggal sendiri. Aku linglung, aku bingung. Anakku, kemana engkau? Kita kan mestinya bertiga. Aku kehilangan 2 oknum. Sekarang ini Tritunggal dan segitiga kehilangan 2 oknum Allah mereka. Mestinya kan 3. Yang 2 udah hilang. Yesus menjadi naik ke surga sebagai Roh Kudus itu. Hilang 2. Sekarang tinggal 1 yang namanya Bapa Iblis. Semua Tritunggal, semua segitiga penyembah Bapa Iblis. Valid kalau ada 1000%. Valid, ya loh. Bapak Iblis sedang kebingungan, teriak-teriak, ya, anakku, engkaulah anakku yang kukasih, kemana engkau? Gitu ya. Ya. Kenapa Roh Kudus dan anakku, ya, kenapa engkau tinggalkan aku sendiri? Biasanya kita kan bertiga. Kita ini Allah bertiga. Tiba-tiba aku kehilangan 2 oknum. Sekarang tinggal 1 oknum. Clear?
padat, singkat dan clear, sambil bercanda tapi nancep kepada para penyembah Tritunggal Maha Sesat dan segitiga jemuran. Ya, saya mau kasih tahu ya, Allah sudah menghitung kalian dan hidupmu tak berguna. Ya, kalau Anda tidak mau tobat, ya, Allah itu esa, satu roh, ya, maha hadir, punya nama Yesus Kristus. Bukan Allah sembarang Allah. Ini Allah Maha Kuasa, Allah yang benar sebenar-benarnya dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.